Sebenarnya saya pernah menyampaikan ini kepada timnya Pak Anies ya. Oke. Ya, sebelum debat kelima terakhir untuk lebih tajam dalam mengupas isu kesehatan. Oh, karena yang 5 kesehatan ya? Mengupas itu. Tetapi saya lihat ya apa yang diperdebatkan itu sebenarnya sudah mengikuti skenario daripada program SDGs sebenarnya. Pernah nggak membicarakan soal bahaya? Ini kan bahaya nih bagi generasi muda, bagi negara ya, dengan presiden elect yang pernah ngomong 2030 Indonesia akan hilang itu berdasarkan buku yang memang sudah beredar di mana-mana. Jadi kan dia kan punya kesadaran sesungguhnya mengenai yang namanya global politik ya kan? Kan salah satunya ini harusnya. Iya. Nggak connect ke sana, Jenderal. Saya tidak punya akses, Pak. Oke. Ya, tidak punya akses. Tapi di sini dengan yang pernah beliau sebutkan bahwa tahun 2030 Indonesia akan hilang. Saya sangat yakin bahwa beliau sebenarnya paham. Ya. Ada satu hal juga yang saya tanyakan ya. Apa yang disampaikan Jenderal itu kan baik ya bagi Indonesia, bagi keselamatan anak-anak bangsa. Pernah nggak membicarakan ini dengan misalnya ya dengan presiden sekali? Kan ini ada presiden elect tuh ya, baik dengan Presiden Jokowi maupun presiden elect sekarang. Tertarik nggak? Walaupun tadi mengatakan program makan siang gratis yang dikaitkan dengan new imperialisme ya. Sebenarnya saya pernah menyampaikan ini kepada timnya Pak Anies ya. Oke. Ya, sebelum debat kelima terakhir untuk lebih tajam dalam mengupas isu kesehatan. Oh, karena yang 5 kesehatan ya? Mengupas itu. Tetapi saya lihat ya apa yang diperdebatkan itu sebenarnya sudah mengikuti skenario daripada program SDGs sebenarnya. Sustainable Development itu ya? Goals ya. Nah, SDGs itu kan programnya United Nations, Pak. Gitu. Termasuk kalau kita mau bicara Indonesia maju 2045. Coba kalau kita tanya ke belakang, siapa yang membuat program itu? Kenapa bisa tahu-tahu ada di bangsa ini? Ya, pasti kaitannya dengan itu ada kaitannya semua. Karena apa? Dananya dari mereka. Jadi yang di sini itu sebenarnya hanya apa ya? Copy paste, hanya menjadi pelaksana, Pak. Bukan sebagai kreator bukan. Jadi itu seperti itulah bangsa kita saat ini. Jadi saya yakin betul bahwa bangsa kita ini sebenarnya sama sekali tidak berdaulat. Neoliberalisme itu dikendalikan oleh sistem. Sistem yang melakukan tujuannya secara TSM. Begitu, Pak. Jadi saya izin kembali lagi Pak sedikit, Pak tadi mengenai adanya rumors di media bahwa saya menyebar hoax karena disebut tidak ada larangan untuk menggunakan herbal. Ya. Di dalam undang-undang ini saya bacakan saja sedikit di dalam pasal 1 itu di poin 12 itu disebutkan bahwa definisi bahan alami itu sama dengan sediaan farmasi. Kemudian di poin 17 itu harus melalui pembuktian secara empirik atau ilmiah. Ya kalau kita lihat kalau tidak dibuktikan berarti tidak bisa dipakai. Gimana dengan mbok-mbok yang bawa itu pembuktian ilmiahnya? Nggak ada, karena memang kan sistem ini dilakukan untuk membenarkan apa yang mereka akan jual, apa yang akan mereka lakukan melalui naskah akademik kan gitu kan selama ini. Jadi melegalisasi sesuatu yang mereka inginkan itu. Kemudian juga di dalam pasal 4
perlu diketahui bahwa di dalam ayat kedua dikatakan dikecualikan dalam keadaan pandemi. Jadi yang tadinya normal boleh dikecualikan dalam keadaan pandemi untuk melakukan perawatan mandiri atau pengobatan mandiri. Oke. Gitu. Terus kemudian di dalam pasal di poin di ayat 3-nya pasal 4 ayat 3 kita tidak boleh menolak manakala sudah ditentukan standarnya oleh mereka. Dan terakhir itu di dalam pasal 138 kalau mau dibuka sampai 144 itu semuanya nanti harus distandarisasi dan akan diatur kemudian dengan menggunakan peraturan pemerintah. Gitu. Jadi supaya paham, dan lebih parah lagi di dalam pasal 403, dan apabila kita melanggar dianggap menghalang-halangi. Di pasal 400 dikatakan menghalang-halangi, dan pasal 446 itu sanksinya 500 juta. Tetapi bagi yang mengedarkan itu diberikan sanksi 5 miliar. Oke, untuk biar menjadi concern kita ya. Pasal berapa saja yang dianggap bermasalah, nggak usah sebutkan. Biar saya bisa kita ulangi lagi nanti kan. Pasal berapa? Pasal 1 poin 12. Ini ntar undang-undangnya dulu. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ya. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan pasal berapa? Pasal 1. Pasal 1, poin 12 dan 17. Poin 12 dan 17. Pasal 4. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Kemudian pasal 138 ayat 2. Pasal 138 ayat 2 dan 4. Dan 4. Ya. Kemudian pasal 141, pasal 141, 141 ayat 1, 141 ayat 1, 140 ayat 2 dan 5, 140 ayat 2 dan ayat 5, ya, pasal 143, pasal 100. Oh enggak usah. Pasal 143 enggak usah, itu masalah izin usaha. Ya. Pasal 144. Pasal 144. Ya. Pasal 400. Pasal 400. Dan pasal 435 serta 446. Pasal 435 dan pasal 446. Ya. Itu sobat era sekalian ya, yang pasal-pasal yang perlu kita baca, underline ya, highlight. Ya. Saya sengaja berkaitan dengan obat sediaan farmasi bahan alami. Ketersediaan sediaan bahan farmasi bahan alami ya, herbal kalau kita bilang ya. Ya, kita bilang herbal itu. Gitu. Terakhir Jenderal begini. Kan saya tadi kan memang sudah dikatakan dengan tim Anies katanya, tapi kan itu kan cuma dalam debat. Dan sekarang kan sudah ada presiden elect. Yang programnya makan siang gratis ya kan. Rupanya sudah diganti sekarang, makan siang bergizi ya kan. Katanya pagi sekarang. Kalau siang terlalu lama. Saya kemarin lihat wawancara. Karena siang terlalu lama jadi ganti makan pagi. Makan pagi udah ganti. Karena terlalu, kalau siang keburu lapar. Jadi program ini belum dijalankan, udah berubah-ubah. Kemarin ada di TV itu eksklusif. Pernah nggak membicarakan soal bahaya? Ini kan bahaya nih bagi generasi muda, bagi negara ya, dengan presiden elect yang pernah ngomong 2030 Indonesia akan hilang, itu berdasarkan buku yang memang sudah beredar di mana-mana. Jadi kan dia kan punya kesadaran sesungguhnya mengenai yang namanya global politik ya kan. Apalagi orangnya hidup di luar negeri, dan dalam pidato dia, dalam interview dia di Bloomberg misalnya, dia mengungkapkan kalau dia lama di luar negeri, hidup di luar negeri di beberapa negara dan lain sebagainya. Dia melihat kemiskinan dan pengen sekali dia menghapuskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan salah satunya ini harusnya. Nggak connect ke sana, Jenderal. Saya tidak punya akses, Pak. Tidak punya akses. Tapi di sini dengan yang pernah beliau sebutkan bahwa tahun 2030 Indonesia akan hilang. Saya sangat yakin bahwa beliau sebenarnya paham tentang soal-soal ini. Sebenarnya tentang ini. Cuman prosesnya mungkin beliau tidak mengikuti secara rinci, ya, karena ketika kemarin pembidangannya beda, ya. Padahal antara ketahanan nasional itu, ini adalah pilar terakhir sebenarnya ketahanan kesehatan ini. Jadi saya masih berharap bahwa beliau
sangat cinta akan bangsa ini, yang seperti janji beliau kemarin, sehingga ke depan kalau beliau sungguh-sungguh paham dengan apa yang saya sampaikan, kalau tidak saya juga perlu dipanggil, saya siap untuk menjabarkan. Artinya Pak Jenderal tidak menutup komunikasi dengan siapapun gitu ya? Pak, siapapun. Bahkan saya sudah pernah berkali-kali menghimbau atau meminta waktu dengan Menteri Kesehatan, tidak juga ditanggapin. Ya, malah cuman mencap hoax secara sepihak tanpa ada apa sih yang kamu maksud. Bahkan saya juga mengikuti diskusi di Kementerian Kesehatan mengenai WHO Pandemi Treaty. Dan satu pertanyaan yang saya berikan sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah bapak-bapak sebagai narasumber ini paham ini agenda isu kesehatan murni atau agenda program depopulasi? Tidak dijawab. Apakah bapak-bapak paham bahwa ini adalah agenda politik global? Tidak ada satupun yang mau menjawab ini. Lalu saya katakan, jangan sampai diskusi hari ini justru dibiayai oleh mereka yang punya motivasi supaya pandemi treaty ini dianggap sudah disosialisasikan. Gitu. Dan tidak ada yang menjawab itu. Itu saya sangat omnibus law pada waktu itu ya, mengundang kita, tapi konsep sudah didiktekan.